Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bu Santi Damayanti. Hari ini kita akan belajar materi airway management ya, yang dilanjutkan dengan pemasangan intubasi endotracheal. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini agar mahasiswa mampu secara dini menilai adanya gangguan jalan nafas. Yang kedua, mampu untuk melakukan pembebasan jalan nafas secara manual maupun dengan alat. Yang ketiga, mampu memberikan pernafasan bantuan secara manual maupun dengan alat. Yang keempat, mengerti tindakan manajemen jalan nafas secara lanjut sebagai kita menjumpai pasien dengan kondisi yang tidak sadar, pasien dengan kondisi yang di situ mengalami penurunan kesadaran, kita pastikan jalan nafasnya tidak ada masalah. Dengan cara apa? Kita kaji dengan look, listen, and feel. Kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Apa yang dilihat? Yang pertama adalah kita lihat pengembangan dadanya. Apakah pengembangan dada pasien itu terjadi ketika pasien bernafas? Yang kedua, apakah kita lihat adanya kebiruan di mulut, di akral, di ujung-ujung kuku, apakah ada yang kebiruan? Kemudian kita juga mendengarkan. Kita sambil melihat pengembangan dadanya sambil kita mendengarkan apakah ada suara hembusan nafas seperti pasien bernafas, seperti orang ketika bernafas. Yang keempat, kita rasakan apakah ada hembusan yang keluar. Nah, itu untuk pengajian jalan nafas. Nah, ketika tidak ada yang kita rasakan tadi, misalnya hembusan nggak kita rasakan, pengembangan dada nggak kita rasakan, kita lihat ya suaranya juga tidak kita dengar. Nah, maka ada beberapa teknik untuk menjaga jalan nafasnya tetap terbuka. Ada 3 teknik yang tanpa alat. Yang pertama adalah teknik head tilt and chin lift. Ya. Nanti akan kita praktekkan. Ini saya tampilkan gambarnya head tilt and chin lift. Ya, tapi hati-hati, tindakan ini akan menyebabkan cedera, risiko pada cedera cervicalis, sehingga dipastikan pada pasien dengan dilakukan tindakan head tilt and chin lift tidak ada masalah di trauma di cerebral cervicalis, karena dengan tindakan kita head tilt and chin lift akan berisiko mengakibatkan cedera semakin bertambah. Ya. Kemudian tindakan selanjutnya adalah dengan jaw thrust. Ya. Tindakan ini aman untuk pasien-pasien yang nanti kita curigai adanya fraktur servikal. Ya, dengan mengangkat angulus mandibula, kemudian kita buka rahang bawah. Ya. Nah, ini sangat aman untuk pasien-pasien dengan kondisi kita curigai adanya fraktur servikal. Ya, kemudian setelah itu alat bantu untuk pemasangan orofaringeal, ya ada OPA, orofaringeal. Ya, nah itu digunakan untuk semua pasien yang tidak sadar. Tujuannya untuk apa? Dia mencegah lidahnya tidak jatuh ke bawah, tidak menutupi. Oke, selanjutnya ada dengan menggunakan LMA, laryngeal mask, ya, mask airway, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pemasangan ETT, ya. Pemasangan ETT atau endotracheal tube atau intubasinya tujuannya adalah yang pertama membuka jalan nafas tracheobronchial. Yang kedua, mempermudahkan penghisapan sekret dengan tracheobronchial. Yang ketiga, memudahkan pemberian ventilasi dan oksigenasi bagi pasien operasi general anestesi maupun anestesi total, ya. Kemudian mempermudahkan pemberian anestesi. Yang kelima, mempertahankan kepatenan jalan nafas.
Yang keenam, mencegah kemungkinan terjadinya aspirasi isi lambung. Yang ketujuh, pemakaian ventilasi mekanis yang lama. Kemudian yang ke-8, mengatasi obstruksi laring akut. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ada laryngoskop, ada pipa endotracheal tube dengan ukurannya untuk dewasa ada 7, ada 7,5, ada 8. Untuk perempuan, sedangkan laki-laki ada 8, 8,5 untuk laki-laki dan emergency 7,5. Tapi untuk yang mempermudah kadang dengan menggunakan kita ukuran jari kelingkingnya pasien, ya. Kemudian gel di sini tujuannya untuk lubrikasi supaya memudahkan dimasukkan, ya, tidak mencederai tracheal. Kemudian speed 20 cc dan 10 cc. Kemudian stetoskop, ya, plaster dan gunting, ada mesin suction, kemudian APD, sarung tangan, masker, dan mungkin apron, ya, dan mungkin pakai Google nih yang lebih karena berpotensi untuk terjadi penularan, ya. Kemudian ada ambu bag atau bag valve mask, ya. Kemudian ada mayo atau orofaring atau gudel, kemudian plaster suction, ada silokain spray ini untuk pasien-pasien yang memang dalam kondisi itu melemaskan otot-otot, ya, jadi melemaskan otot-otot di sekitar nasofaring, ya, sehingga mudah dipasang. Kemudian magil stang, ada stilet atau mandrin, ya. Kemudian nah ini nanti akan kita peragakan cara pasangnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat, ya. Ya, kita lanjutkan untuk praktikum mata kuliah gawat darurat dan kritis. Hari ini kita akan belajar tentang airway management atau pengelolaan jalan nafas. Sebelum ke pelaksanaan tindakan, Ibu perkenalkan dengan persiapan alat. Alat-alat yang kita butuhkan untuk airway management. Yang pertama saya kenalkan dulu, ya. Ini namanya orofaring airway, ya. Jadi nanti dari kata oro, dari oral, ya, itu dengan memasukkan nanti ke mulut, jadi mempertahankan supaya lidahnya nggak jatuh. Jadi digunakan untuk pasien biasanya nggak sadar, pasien yang mengalami penurunan kesadaran sehingga memungkinkan saluran nafasnya tertutup oleh lidah, ya, atau pasien di situ yang mengalami gangguan kesadaran atau penurunan kesadaran, nafasnya akan ada bunyi tambahan seperti gargling atau mengorok atau snoring, ya, itu akibat ada sumbatan sekret, sehingga kita bantu dengan pemasangan orofaring airway. Ada yang mengatakan gudel, gitu, ya. Jadi teman-teman nanti ketika di rumah sakit, tolong ambilkan gudel atau mayo, ya, ini seperti ini, teman-teman, ya. Ukurannya berbagai macam, nanti akan saya terangkan bagaimana cara memasangnya, ya. Oke, selanjutnya nanti ada NPA, nasofaring airway. Itu tidak lagi masukkan ke mulut, tetapi masukkannya ke hidung. Digunakan untuk orang-orang yang ini relatif sadar. Jadi yang sudah sadar, kesadarannya sudah mulai membaik, nah itu bisa dipasang nasofaring airway. Oke, selanjutnya kita melakukannya dengan LMA. Nah ini laryngeal mask LMA ini dimasukkan dalam laring, ya, laryngeal mask airway atau LMA. Ya, ini juga sesuai dengan ukurannya, ya. Jadi nanti cara ngukurnya, ya, sampai dengan pertigaan di sini, dari sudut cuping telinga diukur sampai ke pertengahan dari garis di dagu, ya. Kemudian di sini ada ETT atau endotracheal tube. Ini dengan berbagai macam ukuran, teman-teman, ya. Nah, ini yang saya jelaskan untuk dewasa, nantinya saya pemasangan untuk yang dewasa. Biasanya cara mudahnya dengan diukur sesuai dengan besar jarinya pasien, kelingkingnya, ya, yang jari kelingkingnya pasien. Itu cara memudahkan kita untuk mengukur berapa sih ukurannya, ya. Kemudian
Kita juga pergunakan di sini alat-alat yang lain. Nah, untuk memudahkan memasukkan, kita pakai gel. Jadi supaya meminimalkan trauma di dinding nasofaring ya, kita gunakan itu. Ya, selanjutnya, nah nanti untuk memasangnya kita membutuhkan laringoskop. Ya, kita membuka mulutnya pasien dengan menggunakan laringoskop. Ini gagangnya, kemudian ini untuk tangkai. Nah, kita pasangnya seperti ini ya. Ya, kita pastikan lampunya sudah menyala. Ya. Oke. Nah, ini juga disesuaikan dengan ukurannya pasien ya. Nah, ini kalau dewasa bisa yang ambil yang besar. Ini remaja bisa nomor 4, sedangkan yang dewasa nomor 3 ya. Oke. Selanjutnya kita juga ada yang namanya ambu bag. Ya, ambu bag ini disertai ini adalah masknya, kemudian ini ada filter bakterialnya, kemudian di sini ada bagnya, dan ini untuk kantong reservoirnya. Kemudian dihubungkan dengan selang oksigen. Nah, selang oksigen ini bisa dihubungkan ke oksigen sentral, bisa ke oksigen tabung seperti ini, ya. Nah, nanti ketika kita membantu untuk memberikan pernafasan sebelum kita lakukan misalnya suctioning, sebelum kita melakukan intubasi, ya, kita dilakukan pemberian ventilasi dulu ke pasien, ya, dan kita pastikan dengan menggunakan alat yang namanya oximetry. Pastikan ketika pemasangannya, ya, oximetry ini di atas 90. Nah, kita pasangkan ke jari pasien gitu ya. Kita cek saturasi oksigen, pastikan 90 sebelum dilakukan pemasangan. Ya, untuk alat yang lain, kalau ada alat perlindungan diri, kalau nanti kan pasiennya bisa mengeluarkan droplet, aerosol ya, kita bisa menggunakan APD, kode Google, kemudian menggunakan apron. Kalau perlu juga maskernya yang pakai N95 gitu ya teman-teman, supaya nanti mencegah penularan dari pasien ke kita. Oke, untuk alat-alat yang lain, selang suction ya. Nah, nanti kita juga ketika pasien ada suara tadi, ada gargling ya, kemudian ada sekret, kita bantu untuk mengeluarkan sekretnya pasien. Kita lakukan suctioning dulu ya. Kemudian ini dust squeeze tujuannya untuk memberikan fiksasi ya, fiksasi. Nah, di sini seperti fiksasi pada endotracheal tube ya, untuk fiksasi eksternal ya, kita bisa gunakan plaster atau tali pita untuk memfiksasi ET-nya. Ya, baik, kita lanjutkan dengan airway management ya, dengan tekniknya tanpa alat dulu. Ini saya yang pertama tadi, kita ketika menemukan pasien nggak sadar atau pasien dengan kondisi henti nafas ya, di situ kemungkinan pasien ada masalah dengan airway management. Apalagi kita dengarkan pasiennya ada suara stridor, ada ngorok, ada gargling seperti berkumur. Nah, kita pastikan di situ ada gangguan jalan nafas. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah membantu pasien untuk membuka jalan nafasnya, ya. Nah, yang pertama tanpa alat dulu. Nah, untuk posisinya pasien dengan kondisi, kalau kita curiga nih ada pasien dengan kecelakaan lalu lintas, ada henti nafas, nah ada memar di belakang telinga, di leher, ini harus hati-hati. Jangan sampai tindakan kita justru akan memperberat kondisi cedera servikalnya, sehingga kita akan lakukan tindakan yaitu jaw thrust. Ya, jadi membuka, ini adalah sudut rahangnya atau angus mandibulanya. Ya, tekan ke atas tanpa mengubah, kemudian kita buka rahangnya seperti ini. Ya. Tekan angus mandibula ke atas dan kita buka rahangnya seperti itu. Itu adalah jaw thrust.
Tetapi kalau kita yakin bahwa ini nggak ada cedera servikal nih, bukan kasus kondisi pasien dengan trauma atau cedera servikal, kita bisa dengan menggunakan head tilt, ya, dengan cara menengadahkan dan chin lift, ya, head tilt, kita agak dorong, tengadahkan kepala sambil kita dorong dagu, ya, harapannya dia akan terbuka jalan nafasnya, ya. Tadi yang ini adalah jaw thrust untuk pasien dengan cedera cervicalis, kemudian head tilt dan chin lift, seperti itu untuk membuka jalan nafas pada pasien yang mengalami gangguan jalan nafas. Untuk selanjutnya bisa ada salah satunya dengan cross finger, ya. Jadi kita cross, buka mulutnya seperti ini, ya. Kalau misalnya ada benda asing nih, pasiennya ternyata habis makan serangan jantung, ya, makanannya masih belum beres dibersihkan tuh, belum masuk semua ke saluran pencernaan, kita bisa cross finger. Atau bisa dengan magel forceps, jadi seperti pinset yang panjang, nanti akan saya tampilkan gambarnya, kita ambil benda asingnya di situ. Orofaring airway, ya. Cara ngukurnya ini berbagai macam ukuran. Nah, cara ngukurnya kita dari ujung cuping telinga sampai ke mulut ukur. Nah, jadi jangan sampai nanti terlalu kecil atau terlalu panjang. Nah, kayak seperti ini terlalu kecil, ya. Ini belum sampai nih, masih ada besar. Jadi ini nggak sesuai, yang kita ambil yang sesuai. Nah, tadi pasien dengan kondisi gangguan kesadaran nggak mungkin kita akan lakukan selalu dengan head tilt chin lift, ini hanya sementara. Nah, untuk membantu supaya lidahnya nggak jatuh menutupi saluran nafas, kita pakai orofaring airway. Cara pasangnya, ketika sudah pasien dilakukan head tilt chin lift, kita buka dengan cross finger, ya. Cara pasangnya adalah, ya, pertama dalam kondisi terbalik seperti ini. Kita masukkan, setelah itu baru diputar, ya. Nah, kemudian pasien supaya ininya tidak keluar, ya, kadang pasien ada yang mulai ada refleks batuk, ya, udah mulai keluar gitu kan. Nah, berarti pasien sudah airway-nya sudah bagus, sehingga kita bisa keluarkan. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya juga kita tinggal buka dengan cross finger dan kita tarik. Nah, ini kalau nariknya searah, ya, nggak boleh diputar-putar kalau narik, ya, searah, ya. Nah, tadi misalnya kita mau mempertahankan nih, makanya dilakukan fiksasi dengan menggunakan plaster, ya. Nanti saya sambung dengan menggunakan ET. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara memasang LMA. Ya, sebelumnya kita ukur dulu, sama dengan OPA tadi kita ukur. Nah, untuk LMA juga kita ukur dari cuping telinga sampai ke bagian pertengahan, ya, sampai di sini atasnya kita masukkan. Oke, kemudian setelah itu baru kita olesi dengan menggunakan gel supaya ini meminimalkan trauma pada pasien, ya, trauma laringeal. Oke. Nah, cara memasangnya, kita masukkan dengan cross finger, ya. Kita masukkan, ya, sampai batas yang kita ukur tadi, ya, seperti ini, ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan penguncian. Ini pastikan dia sudah terfiksasi dengan benar. Baru kita lakukan kemudian ventilasi. Nah, pastikan, ya, ini mengembang di kedua paru. Nah, kita bisa sambil auskultasi.
kurang lebih ini pemberiannya selama 5 detik sekali ya, atau dengan cara kita bisa menghitung 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 1000, 2000, 3000, 5000, seperti itu. Oke, untuk melepasnya juga jangan lupa kita pengambilan fiksasi dulu. Pastikan benar-benar kempes ya, jangan sampai nanti belum terlepas fiksasinya kita tarik ya. Nah, benar-benar kempes balonnya. Lalu kita cabut. Nah, fiksasinya juga di luar ya, pakai menggunakan fiksasi eksternal. Pasien dengan kondisi ada sumbatan jalan nafas karena lendir ya, ditandai dengan ada gargling atau situ suaranya berkumur atau di situ ada ngorok ya, kita bisa bersihkan dengan menggunakan suction. Caranya mesin suction kita sambungkan dengan kateter suction ya. Setelah disambungkan, bisa diberikan pelumas pakai gel. Kalau kita bisa menggunakan ini ya. Nah, untuk melakukan suction ini ketika kita masukkan posisinya harus dibuka seperti ini ya. Kalau kita mau mengambil menyedot kembali, kita ambil selangnya, kita tutup. Nah, dengan ditutup dia akan menghisap ya. Nah, ini lamanya selang di dalam tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi gitu. Siapa ya? Kita tutup, putar, sambil diputar, kemudian kita putar seperti ini ya, masuk, kemudian tutup, putar. Nah, jangan lupa nanti dibilas ya. Nah, kemudian mulut, pelan-pelan mulut. Nah, seperti itu. Nanti rongga-rongga antara vokal ya, masuk, kemudian ditutup ya. Sambil tarik, putar-putar. Dalam kondisi pasien terpasang orofaring airway ya. Masuk ya, kemudian tutup, putar. Akan saya jelaskan tentang intubasi endotracheal ya. Nah, ini tadi juga dengan alatnya bisa jelaskan ya, pemilihan selang EP-nya. Nah, ini dilengkapi dengan mandrin supaya kita memudahkan untuk memasukkan ke dalam saluran pernafasan pasien ya. Kemudian di sini ada menggunakan faringoskop ya. Untuk ukuran dari ET, selang ETT-nya kita sesuaikan dengan jari kelingkingnya pasien besarnya ya. Oke, selanjutnya pasien dilakukan hiperventilasi dulu, memberikan pernafasan dan disambungkan dengan oksigen. Diupayakan dia saturasi oksigennya lebih dari 90 ya. Lalu kita persiapkan yang lain. Oke, setelah itu baru kita siapkan tadi masih gel juga untuk meminimalkan trauma ya. Oke, sebelumnya kita pasang ya. Kemudian dengan kita lakukan cross finger. Nah, kita masukkan faringoskopnya. Ya, kemudian kita mandiri
hadirin dilepas. Sebelum kita lakukan pemberian oksigen, kita berikan fiksasi dulu supaya tidak terlepas. Nah, baru kita sambungkan dengan menggunakan ya, untuk memastikan udara selang masuk ke dalam paru-paru, saluran pernapasan, kita bisa dengarkan ya, dia hanya di atas larina, di atas percabangan bronkus ya. Kita dengarkan kanan dan kiri ya, paru kanan dan kiri harusnya seimbang di situ. Ada ketika bunyi udara dimasukkan, dia harus mengembang sama besar ya. Nah itu dengarkan sama, kanan kiri ada opa, pemasangan opa ventilasi eksternal. Sudah, baru nanti bisa disambungkan nanti ke ventilator gitu ya, atau ke oksigen.